hak Allah yang sunnah dengan hak makhluk yang wajib. Misal teman-teman sekalian lagi sholat sunnah, hukumnya sunnah, artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Ketemu dengan hak wajibnya makhluk, orang tua kita manggil, ibu atau bapak panggil kita lagi sholat, dia tidak tahu kalau kita lagi sholat sunnah. Sholat sunnahnya dilanjutin atau dibatalin, karena ahli surga nanti bisa lihat ahli neraka. Mereka lihat di neraka, dicari, ditemukan ada di neraka orang itu lagi disiksa temannya satu nih. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dialog terjadi antara teman sama temannya nih. Lalu dia mengatakan in kitta laturdin, dan Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang hamba-hambanya yang masuk surga tanpa hisab, illa man atallaha biqalbin salim, yang masuk surga tanpa hisab. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang selalu kita ucapkan tidak henti-hentinya kepada satu-satunya pencipta langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya guru, kiai dan nabi, serta suri tauladan yang harus diikuti oleh setiap muslim, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Jemaah sekalian, setelah libur puasa dan lebaran kemarin, taklim kita dimulai lagi malam ini dan masih melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim, dan malam ini kita masuk ke pasal ke-13, masalah tauhid ibadah. Sudah saya jelaskan bahwasanya tauhid itu artinya pengesaan. Jadi tidak ada, kalau kita katakan pengesaan itu berarti tidak ada duanya, hanya satu. Ibadah adalah perkataan, perbuatan, semuanya yang diperintahkan dan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid ibadah berarti kita mengesahkan ucapan, gerakan, kegiatan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Membahas masalah ibadah, saudaraku, segala macam substansial ibadah yang sudah kita tahu, wajib ataupun sunnah, baik sholat, puasa, zakat, haji, dan segala macam jenis ibadah, takziah, ziarah kubur, bakti dengan orang tua, silaturahim, semua jenis-jenis ibadah ini kalau ingin istiqomah di dalamnya, ada dua rahasianya. Yang pertama, menyadari dan mencari tahu bahwasanya itu perintah Allah, artinya kita sadari ini perintah Allah dan kita mencari tahu apa yang Allah janjikan di ibadah itu. Biasanya bahasa sederhananya fadilahnya. Ini mungkin sudah umum, banyak orang Islam yang tahu. Tapi yang kedua nih, yang banyak kaum muslimin tidak sadari, ibadah itu kalau bahasa saya pribadi tanda kutip harus dipaksakan. Kalau ibadah ini kita tidak paksakan di dalam diri kita, tidak dijadwalkan, maka kita tidak akan pernah ibadah sampai mati. Contoh, kalau Al-Quran itu hanya ditaruh di rak saja dan kita tidak paksakan kaki kita melangkah ke rak itu untuk mengambil Al-Quran, tidak memaksakan diri untuk membuka lembaran-lembarannya dan menjadwalkan rutin setiap hari, maka Quran itu hanya akan jadi kenangan sampai kita meninggal. Cucu kita pun hanya akan, bukan cuma anak, sampai cucu kita pun hanya mengatakan, oh itu dulu Quran kakek saya, oh itu Quran nenek saya. Mereka pun tidak akan menyentuhnya. Kalau antum dari sekarang tidak paksakan diri, tanda kutip, untuk sholat malam, tahajud mulai malam ini sampai ajal datang, pastikan antum sampai mati tidak akan tahajud, mustahil. Harus paksakan diri, bunyiin jam beker, lebih cepat tidur, jadwalkan, harus. Dan merasa rugi kalau sempat ada yang kelepas. Tarik dalam semua ibadah, apapun itu.
Dan tanda kutip kata paksa ini Allah Azza wa Jalla gunakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan diri ke jalan kami, orang yang memaksakan diri menjalankan perintah-perintah kami, orang yang memaksakan diri untuk meninggalkan larangan-larangan kami akan pandu, kami akan tolong, kami akan permudah dia untuk menyelesaikan jalan-jalan kami itu. Kalau ngantuk malam, paksain bangun. Ingat hadis Nabi SAW, kalau anak Adam tidur diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Kapan dia tahmid, memuji Allah, bangun tidur dengan baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kami akan kembali kepadanya, akan terlepas 1 ikatan. Dan kalau dia berwudu, ini dipaksakan lagi, bukan cuma baca doa, ngantuk, berdiri ke kamar mandi, dia wudu, terlepas ikatan yang kedua. Dan kalau dia sholat, ini tahapannya ya, paksain lagi, dia paksain sholat, maka terlepas ikatan ketiga, dan engkau akan mendapati orang tersebut paling bahagia di harinya, ceria. Coba praktekin deh, cuma 3 jam tidur Ustaz, malam-malam ngantuk, coba paksain bangun sholat malam, jalankan, baca ayat semampunya, ngantuk dilawan sedikit, azan subuh ke masjid sholat. Coba perhatikan begitu selesai sholat subuh, saya jamin ikhwan dan akhwat sekalian, Anda hilang ngantuknya, dan semangat pada hari itu ingin buat program-program. Bahkan kadang-kadang subhanallah, kita kalau tidak punya program, tidak maksain ibadah seperti ini, maka biar tidur 8 jam semalam, tetap aja ngantuk habis subuh. Beda. Tidak bisa kalau tidak dipaksakan. Lewat orang miskin, jangan perhitungan, langsung keluarin, paksakan diri, masukkan tangan ke kantong, kasih. Biar setan kasih 1000 opsi, 1000 penawaran, janganlah, masih muda lah, beginilah, begitulah, kau masih perlulah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kasih. Dan ikuti pemaksaan diri terhadap ibadah ini saudaraku, dengan tidak ragu sedikit pun terhadap janji Allah. Ingat, beda pahalanya begitu datang perintah, orang yang langsung kerjakan tanpa bertanya ada hikmah kah, nggak ada hikmah kah, sholat langsung atau ibadah langsung, dengan orang yang ragu, kerjain nggak ya, beda pahalanya. Kita kasih contoh, dan pernah saya sebutkan riwayat perang Mu'tah, salah satu peperangan yang Nabi SAW ngirim 3000 pasukan sahabat menuju ke wilayah Romawi, dipimpin oleh 3 orang sahabat. Ini sudah pernah saya sampaikan riwayat ini, tapi saya reviewkan kembali karena ada yang kita ambil pelajaran dari kisah itu. Waktu Nabi kita Muhammad SAW sedang membentuk pasukan di depan masjid beliau menunjuk Zaid bin Harithah, anak angkat beliau. Wahai Zaid, kau pemimpin peperangan ini, kau yang akan memegang bendera. Perlu kita tahu, di zaman dulu peperangan itu dinilai menang atau kalah kalau bendera berdiri atau bendera jatuh. Kalau benderanya masih ada berkibar, berarti masih ada pasukannya, itu masih kuat. Kalau benderanya jatuh, berarti sudah kalah walaupun pasukannya banyak. Jadi yang memegang bendera di zaman dulu itu sasaran tombak, sasaran panah, sasaran serangan. Ini harus orang yang pemberani nih. Nabi SAW mengatakan, wahai Zaid, kau pemimpin perang dan kau pemegang bendera, siap dengan segala konsekuensinya. Lalu kata Nabi SAW, kalau kamu terbunuh, kamu akan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, ditunjuk kakaknya Ali bin Abi Thalib. Kamu Ja'far jadi pemimpin, kamu yang akan pegang bendera. Berarti sama konsekuensi. Hati-hati, seakan-akan tombak, anak panah, serangan musuh, kamu akan disasar. Ja'far terima. Kata Nabi SAW, wahai Ja'far, kalau kau terbunuh, ditunjuk sahabat yang ketiga, Abdullah bin Rawaha. Wahai Abdullah, kamu yang gantiin Ja'far. Ringkas cerita, berangkatlah pasukan ke medan perang. Pada saat sedang berkecamuk peperangan, Nabi kita Muhammad SAW diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa melihat peperangan tersebut dan menceritakannya. Ini sekarang lagi berkecamuk peperangan, si fulan takbir, si fulan menyerang, terus diceritakan. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, Zaid bin Harithah masuk di kancah peperangan, di tengah-tengah menyerang musuh, kemudian dia ditusuk oleh musuh, mati syahid, dan bendera muslimin sedang jatuh bendera. Tidak ya, lewat sesaat, kata Nabi SAW,
kecuali Ja'far bin Abi Thalib datang menyambut bendera tersebut lalu memegangnya dan menyerang musuh. Lalu ada satu orang musuh yang sempat menebas tangan kanannya Ja'far, terpotong. Ja'far bin Abi Thalib yang tadi pegang bendera di tangan kanannya radhiyallahu anhum ajma'in, memegang kembali dengan tangan kirinya. Lalu tangan kiri Ja'far dipotong oleh musuh, dua-duanya putus. Sebelum bendera jatuh, kata Nabi SAW, Ja'far sempat menjepit tiang bendera dengan sisa tangannya. Lalu musuh datang dan menusuk dadanya, meninggallah mati syahid Ja'far. Sudah dua pemimpin Nabi SAW mati. Sekarang yang ketiga, Abdullah bin Rawaha. Kebetulan subhanallah, waktu sedang terjadi tadi Ja'far terbunuh itu, Abdullah bin Rawaha ini ada di sebelah Ja'far. Karena memang dia yang bertugas, kalau bendera jatuh dia harus pegang, jadi dia harus selalu berada di sebelahnya. Seperti tadi Zaid bin Haritha, waktu pertama pegang bendera, Ja'far sama Abdullah harus ada di sebelahnya tuh. Kapan jatuh dia harus segera pegang, karena ini menang kalahnya pasukan dari bendera jatuh atau berkibar. Abdullah waktu melihat tangan Ja'far dipotong kanan, dipotong kiri, dala mucar, dadanya ditusuk, pemandangan yang luar biasa nih. Ja'far radhiyallahu anhu sempat diam sebentar. Lalu dia motivasi dirinya, dia mengatakan, wahai Ja'far, wahai Abdullah, tinggal satu langkah lagi. Kamu menyerang musuh, ditusuk, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu Abdullah mengatakan, Allahu Akbar. Dia ambil bendera tersebut lalu diangkat. Kemudian dia masuk kancah peperangan sampai terbunuh mati syahid. Ringkas cerita juga, saya ringkas riwayatnya. Nabi kita Muhammad SAW berkata, 3 orang teman kalian ini sekarang sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala singgasana di surga. Belum dipakai, tapi sudah disiapin nanti kalau masuk surga. Kalau Zaid bin Haritha dengan Ja'far bin Abi Thalib disiapkan singgasana yang besar, kakinya 4 penuh dengan permata-permata yang bagus. Sementara Abdullah disiapkan singgasana yang lebih kecil, kakinya 3, permatanya lebih sedikit. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok bisa beda? 3-tiganya pemimpin anda, 3-tiganya sahabat anda, 3-tiganya mati syahid. Kata Nabi SAW, ini yang digarisbawahi, karena Abdullah sempat ragu sejenak. Keraguan sejenak tadi itu mengurangi fasilitas. Kalau ada fakir miskin lewat, setan bisikin, ada orang kasih nggak ya? Sama nggak pahalanya dengan ada orang fakir miskin lewat langsung korek kantong kasih, kalau perlu nggak perlu lihat jumlahnya. Sama nggak pahalanya? Beda. Ada orang dengar azan dengan sholat atau nanti ya, azan tutup tokonya langsung berangkat ke masjid. Sama nggak pahalanya? Beda pahalanya. Jadi dalam ibadah ini selain memaksakan diri, juga tidak boleh terlambat, jangan tunda, jangan dahulukan apapun bila dipertemukan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sisi yang lain, hukum yang lain, ibadah ini juga dibagi dua oleh para ulama secara global ya. Ada ibadah yang merupakan haknya Allah, wajib. Ada haknya Allah, sunnah. Ada haknya makhluk, wajib. Ada haknya makhluk, sunnah. Kalau bertemu antara haknya Allah yang wajib seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat mal, hukumnya wajib, bertemu dengan hak wajibnya makhluk. Siapa kira-kira di antara makhluk yang memiliki hak wajib dari kita? Orang tua misalnya. Kita kan wajib patuh ya. Itu berarti hak wajib makhluk. Ini ibadah semua ini. Karena kalau kita bakti dengan orang tua kan ibadah kepada Allah ya. Wajib. Kalau bertemu antara hak wajibnya Allah dalam ibadah dengan hak wajibnya makhluk dalam ibadah, yang didahulukan haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lagi sholat wajib, ibu kita panggil dipanggil namanya, gak boleh batalin sholatnya. Ada seorang muslim mau pakai jilbab, ibunya larang, gak boleh dipatuhi. Haknya Allah wajib, gak bisa. Tapi kalau bertemu antara hak Allah yang wajib dengan hak Allah yang sunnah dengan hak makhluk yang wajib, misal teman-teman sekalian lagi sholat sunnah, hukumnya sunnah, artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Ketemu dengan hak wajibnya makhluk, orang tua kita manggil, ibu atau bapak panggil kita, lagi sholat, dia tidak tahu kalau kita lagi sholat sunnah. Sholat sunnahnya dilanjutin atau dibatalin? Batalin. Karena itu hak sunnahnya Allah bertemu dengan hak wajibnya makhluk. Kalau ketemu antara hak sunnah Allah dengan hak sunnah makhluk, maka didahulukan haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sisi lain
Ini hukum lain dalam masalah ibadah. Jadi kita harus tahu mana yang harus skala prioritas, yang didahulukan, dan mana yang nanti setelah yang didahulukan tadi dikerjakan. Pasal ke-13 ini membahas masalah tauhid ibadah. Tadi itu kronologis, mukaddimahnya. Saya akan bacakan. Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan, seorang muslim beriman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segenap makhluk. Saya sudah jelaskan, uluhiyah itu pengakuan pengesaan Allah dari sisi ibadah, dan rububiyahnya atas alam semesta. Rububiyah itu berarti pemilik, pencipta, pengurus, pengawas Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin seluruh yang di langit, yang di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan, tidak kelihatan, adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemiliknya, Allah penciptanya, Allah pengurusnya, Allah yang akan memusnahkannya. Itu rububiyah namanya. Jadi seorang muslim, kata beliau, beriman tentang uluhiyah Allah terhadap segenap makhluk. Allah itu satu-satunya ilah, pencipta, gitu kan, yang harus diibadahi. Dan juga rububiyahnya, dia yang mengurus, mengawasi, menurunkan hujan, menahan hujan, dan seterusnya. Dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada Rabb, Tuhan pencipta yang mematikan dan menghidupkan serta menguasai alam semesta ini selain Dia, Allah. Maka dari itu seorang muslim beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala bentuk ibadah yang telah Allah tetapkan bagi segenap hambanya, dan ia tidak mengalihkan satu bentuk ibadah pun kepada selain Allah. Gak boleh setengah-setengah, gitu kan. Ibadah semua harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi sedikit hal yang saya ingin titik beratkan di sini berhubungan dengan masalah ibadah. Ibadah itu teman-teman sekalian punya kenikmatan. Tadi antum sholat nih, itu ada kenikmatannya itu sholat. Kalau kita ikutin bacaannya dengan tenang, dengan tumaknina, ikutin gerakannya, mengharapkan pahalanya, ya, menikmati ayat yang sedang dibaca oleh imam, menikmati sujudnya, rukuknya, itu ada kenikmatannya. Lawan daripada ibadah yang mendatangkan pahala adalah maksiat, dosa. Perbuatan dosa ini juga punya kenikmatan, ada kenikmatannya. Orang pacaran duduk 2 jam, 3 jam ngobrol sembarangan, apapun yang bisa dilakukan, yang dibisikin syaitan untuk membuat lawan jenisnya takluk sehingga terjadi perzinahan, ada kenikmatan. Orang minum khamar, duduk buang-buang waktu, mabuk, fly, tidak tahu apa yang dia harus ucapkan, ada kenikmatan yang dia rasakan. Kedua perbuatan ini, amal saleh, ibadah dan maksiat, ada kenikmatannya. Tapi fahamilah teman-teman sekalian, kedua perbuatan ini tidak bisa bersatu kenikmatannya. Artinya, kalau kita sedang menikmatin ibadah, maka kenikmatan maksiat itu akan hilang. Misal, kita sudah biasa ikat diri azan ke masjid, nggak mau tahu apapun yang terjadi, mau hujan lebat kah, mau enggak kah, pokoknya azan saya ke masjid. Mati ajal ya sudah husnul khatimah. Misal, orang yang sudah biasa ngikat diri seperti ini dalam ibadah, kapan dia sempat telat satu sholat saja, menyesalnya luar biasa. Karena dia sudah rasakan kenikmatannya itu. Contoh yang lain, seorang muslimah pakai jilbab, sudah lihat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, nggak pernah mau liatin rambutnya sehelai pun kecuali kepada yang dibolehkan oleh Allah, mahramnya atau suaminya. Ini kan. Yang saya maksud ini mahramnya tentu saudaranya, ya, pamannya, ayahnya, dan seterusnya. Satu waktu ada laki-laki nyelonong masuk ke rumahnya, kelihatan sebagian rambutnya. Nyesel nggak dia kira-kira? Nyesel, pasti dia nyesel. Karena selama ini dia sudah selalu jaga, dia sudah rasakan nikmatnya jilbab tuh. Orang yang sudah biasa sholat tadi on time, merasa luar biasa tidak enaknya tidak sholat, karena sudah hilang tuh. Karena sholat ibadah, tidak sholat maksiat, gitu kan? Yang sudah biasa merasakan nikmatnya ibadah, kenikmatan maksiatnya hilang. Gitu. Yang biasa tutup aurat, sudah tidak enak lagi kalau kelihatan auratnya, gitu kan? Kita balik kasusnya. Kalau orang yang sedang menikmati kemaksiatan, maka kenikmatan ibadahnya hilang. Orang yang sudah biasa telanjang di pinggir sana, di luar sana, kayak di mall di sini misalnya orang jalan pakai celana pendek perempuan, kelihatan dadanya, kelihatan lehernya, sudah terbiasa, dia nikmatin itu, dia merasa itu sebuah prestasi. Maka bagi dia jilbab itu sesuatu yang mempermalukan, panas, nggak enak. Kenikmatan jilbab hilang, kenikmatan ibadah hilang, karena dia sedang menikmatin dosanya. Ini kan? Yang ingin saya titik beratkan teman-teman sekalian, antum tentukan jalan jelas mulai sekarang nih di majelis ini. Jalan ini nikmatin ibadah atau nikmatin maksiat. Jangan tengah-tengah. Karena kalau antum ada di tengah-tengah, nanti nggak enak.
Misal ada orang sholat, ada orang puasa, tapi masih mencuri, gitu kan? Tapi masih berbuat maksiat, maka pastikan pada saat dia ibadah dia nggak rasakan kenikmatan ibadah, dan pada saat dia maksiat dia ketakutan. Contoh, ada orang sholat 5 waktu, tapi dia juga mabuk. Pada saat dia mabuk malam, lagi mabuk, lagi teler, masih kepikiran sholat subuh tuh. Jadi mabuknya setengah-setengah, nggak enak. Maka saran saya, sekalian jadi ahli ibadah nikmat atau ahli maksiat nikmat sekalian. Karena orang yang tidak pikir ibadah kalau lagi maksiat, dia mabuk nih, memang dasarnya nggak mau sholat, itu lebih enak dia. Nggak ada beban subuh, gitu kan? Nggak ada beban ibadah. Tapi ingat, konsep ini bukan saya sarankan, tapi konsekuensinya kalau kita nikmatin ibadah, maksimal kita rasakan nikmat, dan ini ujung-ujungnya surga. Ini kita nikmatin memang maksiat, gitu kan? Nggak ada ibadahnya, tapi di sini nanti ujung-ujungnya neraka. Ada orang banyak berada di posisi tengah-tengah nih. Ini yang saya ingin dobrak. Sampai kapan antum mau tunda nih taubat? Sampai kapan masih menyisipkan dalam hidup kita kemaksiatan? Sampai kapan? Sehingga nikmat ibadahnya hilang. Biar dengar ayat berusaha khusyuk mau nangis gak bisa, karena dosanya masih ada. Dia masih buka celah dosa. Tutup nih pintunya. Mau 1 juta orang mengucapkan kamu alim ya, kamu berubah ya, kamu ekstrim lah, apapun dia mengucapin terserah. Ucapin secapek kamu, enggak apa-apa, gitu kan? Orang-orang yang membendung kita dari ibadah, kenikmatan ibadah ikhwani, tidak akan pernah menunggu 1 jam pun di kuburan kalau kita mati. Teman-teman yang selama ini mau sesatkan kita, mau nunggu pada saat kita mati 1 jam aja, ngidap 1 hari di kuburan, mau nggak dia? Nggak bakalan. Dia dengan kehidupannya, kita masuk ke kuburan kita yang jadi masalah, padahal dia yang ajak tuh. Ini bahaya sekali, gitu kan? Maka harus hati-hati. Dalam salah satu ayat Al-Quran diceritakan, ada nanti ahli surga masuk ke dalam surga bersama teman-temannya. Nanti kita ini ketemu di surga kalau insya Allah tiketnya sama, iman dan amal soleh, ketemu di surga tuh. Itu sudah jaminan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, nanti ada segelintir orang yang ketemu di surga sama teman-temannya nih. Lalu mereka mencari 1 orang teman mereka, gitu kan? Jazakallah khair. Mereka cari 1 orang temannya, cari di semua derajat surga nggak ada. Mana nih teman kita 1 nih? Maka Allah SWT menceritakan, fattala'a fawaja'a, apa ayatnya? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, kata Allah. Ternyata waktu di surga dicari nggak ada. Lalu mereka melihat ke neraka, karena ahli surga nanti bisa lihat ahli neraka. Mereka lihat di neraka, dicari, ditemukan ada di neraka orang itu. Lagi disiksa temannya 1 nih. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dialog terjadi antara teman sama temannya nih. Lalu dia mengatakan, in kita la turdin. Hampir, yang ahli surga bilang, hampir saja dulu kau buat saya masuk bersama kau di neraka. Dia dulu pernah bilang orang ini, a'innaka laminal musaddiqin, apa kau percaya itu sholat, percaya itu nanti neraka surga, percaya itu apa yang diancam-ancamin, konyol tuh, kolot, dan seterusnya. Orang-orang yang masuk neraka ini bilang, maka yang di surga bilang, hampir saja kau sesatkan saya, dulu kamu bilang begitu, a'innaka minal musaddiqin, apa kau harus percaya semua itu, gitu kan? Kalau bukan karena karunia Tuhan, kelanjutan ayatnya, gitu kan, maka pasti saya akan bersama dengan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ikhwani, sisa umur kita, saatnya hijrah. Sisa umur kita yang ada ini, sudah cukuplah yang lalu-lalu. Sudahlah, oh masa lalu dulu saya pernah begini, saya begini, baiklah. Tapi ada saatnya orang harus berubah. Detik ini, malam ini, bisa saja ikhwani dan akhwati, dari lisan saya keluar kalimat-kalimat ini, kesannya dari saya, tapi peringatan dari Allah buat anda semua. Jangan merasa nanti imannya ada kalau ustadznya ada, atau dengarin ceramah, enggak. Orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari siapapun yang ngomong, yang penting benar dan menuntun dia ke jalan Allah. Berubah saatnya, nggak bisa. Sampai kapan kita tidak hijrah nih? Sampai kapan masih ada dosa yang kita biarkan terus menjadi penyakit di tubuh kita? Masa kita bisa betah, sedangkan gerah saja keringatan gak enak di tubuh? Bagaimana orang bisa membiarkan becek-becek di badannya, kotoran-kotoran, kuman-kuman, dibiarin. Sementara dia mengatakan saya bersih. Itu ibaratnya orang yang mau beramal soleh tapi masih banyak maksiatnya.
nggak bisa ketemu. Ibadah itu bersih, disuruh wudu, disuruh mandi, suruh pakai baju yang bebas dari najis, tempatnya harus bersih, jelas gerakannya, jelas bacaannya, bersih suci itu. Nggak boleh ada hal-hal yang kotor di sini. Jangan ikutkan itu. Harus dijaga. Usahakan jiwa kita seperti satu ruangan yang steril. Jangan pernah ada apa-apa di situ yang busuk. Saya kasih contoh. Ini maaf saya agak panjang menjelaskan contoh-contoh supaya tujuannya supaya antum keluar dari sini sudah bisa mengambil ilmunya. Kata kunci karena menjelaskan dalil gampang. Ini ayatnya, ini hadisnya. Tapi yang aplikasikan siapa? Kadang-kadang karena belum tahu bagaimana meletakkan dalil itu. Kalau kita punya sebuah ruangan di rumah kita, kamar itu jendelanya terbuka atau pecah jendelanya, pintunya terbuka, di lantainya berserakan tulang-tulang bekas makanan, makanan busuk, pakaian kotor, penuh satu ruangan. Kira-kira ngundang hewan-hewan masuk nggak? Hah? Mana suaranya nih? Masih hidup nggak nih? Hah? Masuk serangga, masuk nyamuk, masuk lalat, masuk anjing, masuk semua tuh. Kenapa? Ruangannya kotor. Ibaratkan itu jiwa antum tuh. Jadi kalau kita biarkan di dalam jiwa kita ini kemaksiatan seperti itu, berserakan tuh tulang-tulang bekas makanan, bekas pakaian, dan ini banyak binatang-binatang yang tidak menyenangkan masuk. Ini setan semua nih masuk. Lebih parah gitu kan, kita biarkan pintu jendela pintu kita terbuka, nggak mau tobat, nggak mau bersihin tuh. Ini contoh rasional. Mestinya jiwa kita, hati kita itu bersih semua, nggak ada makanan bekas, semua bersih, disapu, kalau perlu nggak ada satu debu pun, nggak ada debu, steril luar biasa, jendela semua ditutup, kaca semua ditutup, orang masuk nyaman. Itu jiwa. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang hamba-hambanya masuk surga tanpa hisab, illa man atallaha biqalbin salim. Yang masuk surga tanpa hisab nanti orang yang datang sementara hatinya, jiwanya salim, bersih, nggak ada kotoran-kotoran kemaksiatan, yang betul-betul dijaga dari bangun tidur sampai tidur. Dan itu orang akan maksimal nikmatin ibadahnya tuh. Antum subhanallah coba jalankan seminggu aja deh. Tuh kuping ini jangan dengar musik, matanya jaga, guddul basar, turunin, jangan lihat yang haram. Lisan kita selalu istighfar, berzikir, baca Quran, coba seminggu aja. Bandingkan dengan keadaan iman kita sekarang, pasti beda. Kalau sebulan lebih luar biasa. Bagaimana kalau seumur hidup? Sampai meninggal, kita nggak tahu ajal kapan datang ya. Apakah sekarang umur kita ke depan lebih panjang daripada umur yang sudah kita lalui? Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi orang yang cerdas harus berpikir dengan masalah itu. Itu berhubungan dengan masalah ibadah tuh. Lalu dikatakan oleh beliau, oleh karena itu, maka apabila memohon, ia hanya memohon kepada Allah. Apabila meminta pertolongan, ia hanya meminta pertolongan kepada Allah. Dan apabila ia bernazar, maka dia hanya bernazar kepada Allah. Jadi hanya untuk Allah semata segala amalan batin, seperti takut, berharap, inabah, mengembalikan sesuatu perkara kepada Allah, cinta, mengagungkan dan tawakal, berserah diri, dan juga amalan lahiriah secara batin dalam hati, dan ini semuanya bersih, semuanya ibadah, dinikmatin sama dia sehingga kenikmatannya maksimal. Ini insya Allah sedikit sentuh dengar ayat tersentuh nangis, sedikit lihat jenazah lagi diantar, kita bayangkan kalau diri kita ke sana, itu akan terbawa ke situ tuh. Makin diasah maka makin kental tuh kenikmatan ibadahnya, makin nyaman rasanya gitu.